welcome back to Zoom In. Dan pemirsa, kita balik lagi di acara Zoom In tentunya. Pengen tahu lagi nih Sandra soal Biru Tamaela ini ya pemirsa. Nah, langsung sedia ngambil mic-nya ya. Oke, ini sebenarnya tim Biru Tamaela ini kan sudah 2 tahun ya, artinya berdiri, lahir, dan lari, enggak ya? Nah, itu sudah kemana aja sih sebenarnya? Kalau Biru sendiri untuk manggung paling jauh kemarin di Banjarbaru. Banjarbaru. Iya. Itu dalam event Nada untuk Alam ya. Kalau untuk Biru dalam suatu event brand waktu itu ada sempat ke Jakarta, cuma perwakilannya cuma Erca sama Adit yang berangkat. Kenapa sana. cuma Adit sama Erca aja yang berangkat? Karena dari ketentuan dari brand tersebut hanya 2 orang. ya hanya ngutus 2 orang aja katanya, suruh ke Jakarta sebagai perwakilan. Terus di sana kami Itu kompetisi juga ya? Hitung-hitungannya sih kompetisi. Ya alhamdulillah syukurnya selama di sana kami dapat banyak sekali ilmu, dapat kenalan-kenalan orang-orang hebat dari ya, karena yang ikut kan yang lolos dari masing-masing Sabang sampai Merauke. Ya, masing-masing provinsi itu ada ngirim 1 wakilan. Itu di tahun berapa ya? Itu 2000 berapa ya? 2019 18 akhir. Enggak 19 awal. 19. Januari 2019 kami berangkat dan alhamdulillah ya lumayan lah ya dapat penghargaan. Oh, ada prestasi ya. Dapat Apa kemarin? favorit. Favorit winner ya di antara dari ya banyak sih Dari anggotanya. berapa puluhan? Itu 20 ya? 20. Kemarin finalnya 20. Oh, kalau awalnya ya nggak tahu, banyak banget ya. Ratusan sih. Terus akhirnya jadi 20 finalis ya. Terus salah satunya ya Biru Tamaela dan kami berangkat ke sana. Karena diadakan lombanya seminggu ya. Itu kompetisinya bukan kompetisi band sih, lebih multi bidang seni, kayak ada dari visual, ada dari musik, baru Dari tata boga. iya kuliner, Ada jadi dari lukis ya. sinkron gitu kompetisi. Fotografi, videografi. Pada saat itu Biru Tamaela berarti Musik. kompetisinya gitu. Iya, musik dan visual art. Itu sampai di Banjarbaru. Pernah kemana? Aduh, Kalau manggung ya masih sekitaran sini sih. Kalau untuk Altim sendiri kita sudah sampai Bontang, baru ya Samarinda lumayan sering. Itu berarti teman-teman yang ada di Bontang kemudian ada di Jakarta itu juga sudah familiar gitu ya? Beberapa alhamdulillah sih sudah. Beberapa itu berarti ratusan ya? Ya gimana ya? Ya, alhamdulillah kalau setiap nampil dimanapun selalu ada yang hafal lagu dari kita. Beberapa bahkan di Banjar itu sempat aku perhatikan ada yang dari awal sampai selesai manggung semua. Ya ada salah satu penonton aku lihat hafal semua lagu kita, ikut singalong. Iya. Ya beberapa walaupun tidak banyak ya cukup menyenangkan. Alhamdulillah juga itu sih. Artinya manggung di satu panggung yang besar gitu. Ketika menghadapi banyak depanku, aku grogi, aku nggak tahan ya, aku mau nangis gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu tuh? sering kayak si Aji Daud nih lebih sering kayak mules, kadang gugup. Biasa sih bawaan Bagi enggak? Kayak bawaan pagi beda. Bukan ya? Semua orang ya Mas ya. Mules ya? Maksudnya kayak ini ya. Aduh, aku kayak demam panggung gitu ya? Iya, macam-macam sih. Banyak sih.
Atau tuh hanya sebuah sugesti aja ya Kak Igi atau gimana itu? Mungkin kali ya. Mungkin. Itu semua tergantung. Orang dia bukan. Banyak sih sebenarnya. Beda-beda ya. Rata-rata ya setiap panggung. Paling kalau misalnya naik panggung awal yang baru pertama kali kita, misalnya nih kita baru ke Banjarbaru, pasti Pertama kali ke Banjarbaru itu? iya pertama kali. Jadi kita kayak gugup juga sih sebenarnya, tapi dengan berjalannya misalnya sudah intro pertama ya sudah, habis itu hilang sudah rasa gugupnya. Ini kita juga ada beberapa video yang tentunya akan di segmen terkait perjalanan dari panggung ke panggung gitu ya. Iya benar. Nah itu sambil kita ngelihat, mungkin kita juga sambil terus diskusi lagi soal Biru Tamela ini ya, terkait hal tersebut. Itu kan sudah sampai ke Banjar, kemudian juga sudah dari panggung ke panggung. Apa sih yang menjadi dari panggung khususnya ada? Kalau Biru sendiri sih lebih umum sih ya, kalau kayak anak band tuh paling lebih kayak ke masalah teknis. Di tiap-tiap panggung kan beda nih, baru kita harus kenal juga tiap masing-masing soundman biar kita bisa maksimal juga di atas panggung. Itu kita harus bisa bersinergi bareng sebagai performer. Dan paling lebih berat kayak tentuin konsep manggung nanti kita gimana nih di atas panggung, apa yang kita sampaikan ya. Itu kita pasti selalu briefing untuk meminimalisir terjadinya ya benar gitu ya. Dan itu boleh tahu nggak sih sebenarnya Biru Tamela sudah merilis berapa album? Kalau album baru, mini album itu 1 dan isinya ada 5 single dan yang paling baru sih kita kemarin bulan lalu kita rilisnya single baru sama langsung video klip. Kaku tadi itu ya? Iya beda. Oke, ini kan saya nggak tahu ya, bukan anak band, jadi agak katro gitu. Salam kenal kalau gitu. Oke, dan ada berapa sih lagu yang sudah dibuat oleh Biru Tamela? Total 6. Total 6. Yang udah dipublis 6. Berarti yang belum ada ini masih banyak. Masih banyak berarti ya. Iya. Oke. Jadi nggak bisa langsung keluar, aku jadi bikin langsung, itu nggak bisa begitu berarti ya? Gimana ya? Kadang karena masing-masing bagi waktu sih, kayak kan ada yang kerja juga, kadang kita harus nemuin nanti pas sudah di depan alat rekaman, kadang kita belum nentuin materinya bagusnya kita gini lagi, kadang aransemen ulang lagi. Yang dibilang misalnya pembuatan musik kita harus menyatukan 4 kepala ya. Itu yang susahnya karena punya ego. Saya seperti apa gitu. Itu yang susahnya sih sebenarnya. Tapi bisa gitu ya? Bisa. Makanya terkadang kita juga misalnya kita ngumpul bareng gitu sambil konsepnya ini, materi yang mau lahir nih. Terkadang pada saat kita sudah produksi, tengah-tengah produksi itu ada kepikiran sesuatu lagi, kayaknya bagus nih masukin ini nih di part ini. Kita makanya makin lama lagu itu lahir, jadi kita makin banyak improvisasi yang bisa kita masukin di dalam lagu tersebut. Ada nggak sih target dari Biru Tamela ketika membuat satu lagu, mungkin 1 bulan aja deh cukup, jadi jangan ada masukan-masukan lagi? Pernah nggak sih mikir kayak gitu atau tetap ngalir aja? Sebenarnya sih kalau deadline tetap ada, tapi selama kita masih punya ide-ide baru yang mungkin masih relate untuk masuk ke part dari lagu tersebut,
ya kita masih Masih bisa, open berarti masih ya? open. Sedangkan pada saat kita pas sudah final, kalau misalnya masih ada perubahan lagi ya bisa kita. Nggak marah nih salah satu dari tim ini. Udah di ujung juga masih aja di improvisasi. Misalkan Sering gitu. terjadi. Sering terjadi sih Sering sebenarnya. terjadi. Gregetan Iya. aku. Enggak, kamu sudah gitu. Cuma ya itu sih, untungnya kita juga berteman udah lama, jadi kadang kita sama-sama saling paham lah. Karakter, Chemistry udah Wih, chemistry bareng. sudah ada ya. Ya, sudah ada chemistry. Ya lah, sudah dari berapa tahun yang lalu aku belum lahir. Sudah. Bercanda ya. Oke, tadi kan itu mengenai beberapa performa yang juga mengulik beberapa lagu gitu kan. Nah, ini kan yang terakhir ini soal satu lagu yang nanti kan kita bahas. Sebenarnya ini intinya banget gitu ya, soal tak mampu ya. Nah, ini kan sebenarnya kita juga ada dilanda oleh COVID-19 gitu ya, coronavirus sendiri yang sudah terjadi sebenarnya sih booming dari akhir tahun 2019 gitu kan. Kemudian baru masuk di Indonesia itu sekitar bulan Februari atau Maret. Dan gimana sih sebenarnya Biru Tamela terus membuat karya di tengah pandemi COVID-19? lebih berat sih karena kadang Ini social distance ya, social iya, distance. social distancing ya. Jadi kemarin tuh sebenarnya sudah ada beberapa schedule untuk manggung yang akhirnya terpaksa postpone. Jadi agak berat juga ngadepin corona, cuma kita pun harus tetap positif lah, tetap bisa berkarya aja. Jadi ya kalau yang sekarang ini progres sih ya mau ngelengkapin album sih, itu yang target tahun ini kita rencanain. Oke, itu tadi yang termasuk dengan judul lagu Tak Mampu tadi, itu masuk dalam targetnya gitu ya? Iya. Oke, tapi nanti untuk Tak Mampunya mungkin akan dibahas di segmen 3. Tapi ini pengen tahu lagi sih sebenarnya, tadi ada sekitar 6 lagu gitu kan ya. Dan ada beberapa lagu yang banyak sebenarnya tersimpan belum dikeluarkan. Iya. Nah, aku pengen tahu nih dari judul lagu pertama sampai yang ke-6, apakah itu semuanya saling berkaitan? Untuk tema dari setiap lagu Biru tidak ada keterkaitan ya. Karena masing-masing punya cerita sendiri-sendiri. Jadi satu langsung N gitu ya? Iya, karena satu lagu menceritakan momen ini, satu lagu menceritakan tentang momen itu. Jadi lagu pertama di mini album tuh lahir itu menceritakan kelahiran dari Kami merayakan kelahiran iya. Tamela itu sendiri. Lagu pertama lahir judulnya. Gadis itu ya? Iya. Yang Jadi pertama- di lagu pertama itu sebenarnya hanya musik-musik, instrumen dan teriakan-teriakan. Jadi kayak kami merayakan kelahiran dari gadis kecil kami. Kemudian kedua, ketiga berarti lain lagi gitu Iya. ya? Jadi oh iya. Jadi yang di mini album itu ada 2 lagu yang itu ada kaitannya. Jadi mini album yang pertama, lagu pertama dari album tersebut itu judulnya Lahir. Itu ada yang judulnya Gadis Kecil. Oke. Itu saling berketerkaitan gitu. Kemudian yang ketiga, keempat. Kalau yang ketiga enggak. yang ketiga Titik Jenuh, ya itu menceritakan siklus kehidupan manusia ya jenuh. Kita cuman jelasin ya sebagaimana orang jenuh yang dibilang seneng enggak, dibilang sedih juga enggak, Hampa aja ya sih. bingung aja ya, hampa aja. Dan Oke. pasti setiap manusia pernah di fase itu. Kemudian Lanjut yang kelima Empat keempat. rintik malam. keempat. keempat Rintik Malam, itu sebenarnya single pertama. Single Di pertama mini album kita Cuma- taruhnya di track 4. ya itu menceritakan tentang bagaimana rasanya bagaimana Ini sedih. kehujanan kan ini rintik ini maksudnya? Atau gimana sih? Rintik Malam tuh mengisahkan tentang pahit pilu ditinggal orang-orang tercinta. Adit kayak ini? Terserah. Oh, bukan. Untuk orang tercintanya terserah interpretasinya bisa. Oke. Ditinggal ini ya, wafat
ditinggal wafat oleh orang-orang Tidak. tercinta. Ya interpretasinya terserah, mau bisa pacar, suami atau istri, bisa orang tua bisa sahabat, teman, Pokoknya atau orang kucing terkasih lah. mungkin punya kucing yang disayang. Ya, Objeknya misalkan artinya ya dari pendengar itu Iya. sendiri ya. Oke. terserah mau diinterpretasikan seperti apa ya. Lebih pesan bahwa ya, dan di situ ada semacam ini ya, pesan dialog antara yang hidup dengan yang mati, yang sudah tiada, yang sudah wafat dengan yang masih hidup, bahwa kamu jangan terus berkabung dalam kesedihan karena aku tinggalkan. Artinya ada pesan intrinsiknya itu. Iya, ada Iya. intrinsiknya bahwa ya jangan terlalu lama bersedih karena nanti kita kumpul lagi di keabadian. Wih, luar gitu. biasa. Oke Masih Mas bertemu. Herce dan Biru Tamila, nanti kita akan sambung lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Zoom In. Jangan lupa klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tahu berita-berita terupdate, dan jangan lupa share video ini.